Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal simulasi UTBK 2024 dari Kemdikbud untuk subtes penalaran matematika. Jadi silakan disimak baik-baik. Soal yang pertama. Diagram berikut menampilkan data mengenai populasi angkatan kerja di dua kecamatan yaitu A dan B pada tahun 2022 berdasarkan status bekerja, menganggur, dan tidak aktif secara ekonomi. Diketahui populasi angkatan kerja di kecamatan A adalah 15.000 sedangkan di kecamatan B adalah 10.000. Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut. Oke, di kecamatan A tadi total populasinya 15.000, kecamatan B 10.000. Banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Banyaknya orang yang bekerja, kita cari satu-satu ya. Jadi yang bekerja itu yang diwakili warna hijau, menganggur warna oranye, dan tidak aktif secara ekonomi itu warnanya biru. Jadi 60% yang bekerja di kecamatan A, 60% dikali 15.000. 60 per 100 kali 15.000 ya. Jawabannya adalah 9.000. Ini juga sama, 28% berarti 28 per 100 kali 15.000, hasilnya adalah 4.200. Yang ini 12 per 100 kali 15.000, hasilnya adalah 1.800 ya. 1.800. Oke. Jadi di kecamatan A itu yang bekerja adalah 9.000 orang, yang menganggur ada 4.200, dan yang tidak aktif secara ekonomi adalah 1.800. Sekarang kita cari yang kecamatan B. Kecamatan B populasinya 10.000 ya. Berarti 54% kali 10.000. Hasilnya adalah 5.400. 42% dari 10.000 berarti 4.200. Yang ini 4% berarti 400. Pernyataan yang pertama, banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A. Bekerja di kecamatan A 9.000 kurang dari populasi angkatan kerja di kecamatan B. Kurang dari populasi. Nah, populasi angkatan kerja di kecamatan B adalah 10.000 ya tadi. 10.000. Berarti pernyataan ini 9.000 kurang dari 10.000 adalah benar. Yang kedua, banyaknya orang yang menganggur di kecamatan B 4.200 tadi. 4.200 lebih banyak dari orang yang menganggur di kecamatan A. Menganggur di kecamatan A itu adalah 4.200 juga. Maka pernyataan ini bernilai salah. Selanjutnya, banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A. Tidak aktif secara ekonomi di kecamatan A. Itu tidak aktif secara ekonomi 1.800 ya. 1.800. 3 kali lipat dari yang tidak aktif di kecamatan B. Kecamatan B yang tidak aktif ada 400. Maka benar 3 kali lipat, 400 kali 3 1.200. Sedangkan ini 1.800 ya. Maka pernyataan ketiga juga salah. Oke, selanjutnya soal kedua. Diagramnya sama. Ini juga sama, semua sama, pertanyaannya aja yang berbeda. Diketahui populasi, ya, oke, sama 15.000 dengan 10.000. Perbandingan angkatan kerja yang bekerja di kecamatan A dengan yang bekerja atau menganggur dari dua kecamatan. Oke, tadi sudah kita ketahui ya, tadi di sini 9.000, di sini 4.200, di sini 1.800, yang ini 4.200, 5.400, yang ini 400. Oke, perbandingan angkatan yang bekerja di kecamatan A, itu 9.000 ya. Berbanding yang bekerja atau menganggur dari dua kecamatan. Jadi ini yang bekerja atau menganggur itu kan merah dengan hijau ya. Ini dijumlah dua kecamatan, itu dijumlahkan semua. Di kecamatan A dulu 9.000 tambah 4.200 sama dengan 13.200. Untuk yang kecamatan A, yang di kecamatan B 5.400 ditambah 4.200 sama dengan 9.600. Nah, sekarang kita jumlahkan semua. Jumlahkan
22.800. Oke. 90 per 228 sama dengan, kita bagi 6 ya, 90 bagi 6 itu 15, 228 bagi 6 itu 38. Jadi hasilnya 15 banding 38. Oke, selanjutnya. Nah, ini soal isian. Ini diagramnya sama, populasinya juga sama. Dari semua angkatan kerja yang menganggur di kedua kecamatan, persentase yang tinggal di kecamatan B adalah, yang menganggur tadi di sini 4.200, di sini juga 4.200. Persentase yang tinggal dari dua kecamatan ya, menganggur dari dua kecamatan berarti yang menganggur itu 4.200 ditambah 4.200 berarti 8.400. Persentase yang tinggal di kecamatan B. Nah, kecamatan B itu 4.200 berarti persentasenya 4.200 per 8.400 ya, karena tadi perbandingannya dengan yang menganggur di dua kecamatan dikali 100%. Ini kan setengah ya, setengah kali 100% berarti sama dengan 50%. Jadi jawabannya adalah 50. Selanjutnya, nah di sini juga sama, pertanyaannya saja yang berbeda. Jika seseorang dipilih secara acak dari kedua kecamatan, peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur adalah, nah jumlahnya tadi kan ini dari dua kecamatan ya, jumlah populasinya itu kan atau S, NS sama dengan 15.000 ditambah 10.000, 25.000 ya, jumlah semuanya. Nah sekarang peluang orang yang terpilih bekerja atau menganggur. Nah yang bekerja berapa orang? Tuh. Oke, jumlah yang bekerja. Yang bekerja tadi di sini 9.000, di sini 5.400 ya. Berarti tinggal dijumlahkan aja, 9.000 tambah 5.400 sama dengan 14.400. Yang menganggur, banyak orang yang menganggur, di sini 4.200 sama ya jumlahnya 4.200, berarti 4.200 tambah 4.200 8.400. Nah, bekerja atau menganggur, maka peluang bekerja atau menganggur peluang B gabungan M bekerja atau menganggur adalah peluang B ditambah peluang M. Nah, B-nya tadi 14.000, jadi peluangnya adalah 14.400 per 25.000 ditambah 8.400 per 25.000. Jumlahnya adalah 14.400 dijumlahkan dengan 8.400. Penyebutnya udah sama ya, berarti tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 22.800, 25.000. Coret. Nah, 228 per 250. Kita bagi 2, sisanya 114 per 125. Soal terakhir masih sama diagramnya. Jika pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja di kecamatan A sebanyak 10% dari tahun sebelumnya, dengan asumsi populasi angkatan kerja dan orang yang tidak aktif secara ekonomi tetap, maka persentase pengangguran di kecamatan A berkurang berapa persen? Oke. Tadi di kecamatan A yang bekerja 9.000, yang menganggur 4.200, yang tidak aktif secara ekonomi 1.800. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah orang yang bekerja sebanyak 10%. Jadi dari 9.000 ini pada tahun 2023 naik 10% yang bekerja, yaitu 10 per 100, 10% yang dikali jumlah yang bekerja kan tadi 9.000. Maka pertambahan orang yang bekerja ada 900. Jadi pada tahun 2023 itu yang bekerja ada 9.900, dari awalnya 9.000 naik 10% jadi 9.900. Yang menganggur, yang tidak aktif secara ekonomi, itu berapa?
Nah, di sini asumsinya populasi angkatan kerja tadi 15.000 ya, dan orang yang tidak aktif secara ekonomi itu tetap. Jadi populasi angkatan kerja itu tetap 15.000, yang tidak aktif secara ekonominya tetap 1.800. Ya, otomatis yang berkurang adalah yang menganggur. Dari 9.000 tadi jadi naik 9.900, berarti yang menganggur itu kan berkurang ya. Karena yang tidak aktif secara ekonomi tetap 1.800, yang jumlah populasinya tetap 15.000. Oke, jadi yang menganggur berapa? Yang menganggur kan jadi tadi awalnya 4.200. Nah, yang 900-nya udah dapat pekerjaan, berarti dikulang 900 ya. Sisa 3.300 yang menganggur. Oke, maka persentase pengangguran di Kecamatan A berkurang berapa persen? Menganggur 3.300. Ini berapa persen sih dari 15.000? Kita cari 3.300 per 15.000 kali 100%. 330 bagi 15. Hasilnya adalah 22% ya. Nah, awalnya ada 28%. Pada tahun 2023 yang menganggur jadi 22%. Maka persentase penganggurannya berkurang berapa persen? 28% dikurang 22%, yaitu 6%. Jadi jawabannya adalah 6%. Oke, sekian pembahasan soal pada video kali ini. Semoga mudah dipahami. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tunggu video selanjutnya.